Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas 11 MIPA 4 akan mempresentasikan tentang akhlak pergaulan remaja. Sebelum lanjut ke inti pembahasan, perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Dinar Ahmad Al-Farabi dari nomor absen 7. Yang kedua ada Ahmad Irsyadul Ibad dari nomor absen 2. Yang ketiga ada Muhammad Najwan Al-Fasya dari nomor absen 17. Yang terakhir ada Raihan Firdaus dari nomor absen 26. Pengertian remaja. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja biasanya dimulai pada sekitar usia 12 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 21 tahun. Pada masa ini, terjadi berbagai macam perubahan yang cukup bermakna baik secara fisik, biologis, mental, emosional, maupun psikososial. Remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, cenderung berani mengambil resiko dari perbuatannya tanpa mempertimbangkan dengan matang, dan menyukai hal-hal yang berbau petualangan. Selanjutnya yaitu akhlak mahmudah remaja. Akhlak mahmudah adalah segala tingkah laku yang terpuji atau yang baik yang biasa juga dinamakan fadilah, yaitu kelebihan. Dan menurut Imam Al-Ghazali, akhlak yang baik adalah yang menurut atau sesuai dengan akal dan syara. Nah, barusan adalah pengertian. Selanjutnya yaitu bentuk akhlak terpuji. Yang pertama adalah menjalin persaudaraan atau sering disebut dengan ukhuwah. Yang kedua, bijak dalam menggunakan media sosial. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai atau tasamuh. Yang keempat, mengembangkan wawasan keilmuan. Selanjutnya, bagaimana sih cara menjalin persaudaraan? Suasana yang damai merupakan dambaan setiap umat manusia. Kedamaian akan terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila di antara warga masyarakatnya menjalin rasa persaudaraan atau ukhuwah. Islam telah mengajarkan bahwa umat manusia harus menjaga persaudaraan. Persaudaraan yang dibangun tidak hanya terbatas pada persaudaraan yang dilandasi oleh kesamaan agama atau ukhuwah Islamiyah saja, tetapi juga menyangkut persaudaraan dalam bingkai bangsa dan negara atau ukhuwah watoniyah. Walaupun berbeda agama, suku, dan rasnya, dan persaudaraan antar sesama manusia atau ukhuwah insaniyah, walaupun berbeda agama, suku, ras, dan bangsanya. Yang kedua, bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial adalah media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan dengan online yang memungkinkan manusia saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Pemanfaatan media sosial yang tepat akan sangat berguna bagi perkembangan peradaban manusia. Tetapi apabila disalahgunakan maka akan sangat membahayakan tata kehidupan sosial yang berakibat pada rusaknya nilai-nilai persatuan atau ukhuwah, bahkan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam menggunakan media sosial ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain: 1. Menata niat. 2. Bacalah berita hanya dari sumber yang layak dipercaya dan kredibel. Yang ketiga, baca dulu isi beritanya, pertimbangkanlah manfaat dan mudaratnya. Yang keempat, jangan menelan mentah-mentah isi berita yang ada di media sosial. Yang kelima, gunakanlah media sosial untuk kepentingan belajar, dakwah, dan menjalin ukhuwah basyariah, Islamiyah, dan watoniyah. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai atau tasamuh. Tasamuh atau toleransi adalah rasa tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun dengan non-muslim. Sikap tasamuh juga berarti sikap toleran, yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan kehendak. Salah satu nilai yang terkandung dalam tasamuh adalah menghormati dan menghargai perbedaan dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-masing individu.
yaitu bertujuan untuk mencari titik temu dalam persamaan dalam batas-batas tertentu. Yang terakhir, mengembangkan wawasan keilmuan. Menurut Jan Piaget, kelompok remaja berada pada tahap operasional formal dan merupakan tahap terakhir dari perkembangan kognisi. Perkembangan yang sehat dan normal membuat mereka mampu memecahkan masalah-masalah dengan menggunakan berbagai alternatif dan memahami berbagai masalah yang kompleks dan rumit. Fokus mereka adalah kemampuan berpikir secara abstrak dan berpikir secara hipotesis. Nah, adapun dampak positif akhlak pergaulan remaja. Yang pertama, menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap mandiri, dan yang terakhir menumbuhkan sikap tanggung jawab. Selanjutnya, membiasakan akhlak terpuji pergaulan remaja. Yang pertama yaitu dengan cara menutup aurat. Yang kedua, menjauhi perbuatan zina. Yang ketiga, mengajak untuk berbuat kebaikan. Yang keempat, mengisi waktu untuk kegiatan yang bermanfaat. Yang kelima, tawaduk seperti halnya tanaman padi. Dan yang terakhir, santun dan rendah hati. Tadi kita sudah belajar tentang akhlak terpuji. Sekarang, mari kita lanjut ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu akhlak tercela remaja. Istilah perilaku tercela remaja diidentikan dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja atau juvenile delinquency adalah gejala sakit atau patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Tingkah laku kenakalan remaja cakupannya sangat luas, mulai dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian akhlak tercela. Sekarang mari kita masuk ke bentuk akhlak tercela pergaulan remaja. Yang pertama, ada pergaulan seks bebas atau free sex. Kedua, tawuran. Ketiga, mengkonsumsi minuman keras. Dan yang terakhir, penyalahgunaan narkoba. Bentuk akhlak tercela yang pertama, pergaulan seks bebas. Hubungan seksual sebelum atau di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Hubungan seksual akan dianggap sah dan dibenarkan apabila seseorang sudah resmi menikah. Naluri seksual yang tidak terkendali atau dilakukan tanpa aturan akan mendatangkan kekacauan di masyarakat, misalnya terjangkitnya penyakit kelamin, perkelahian, dan kesulitan menentukan orang tua biologis dari anak-anak yang dilahirkan. Bentuk akhlak tercela yang kedua, tawuran. Remaja yang terlibat dalam tawuran seringkali dipicu oleh persoalan-persoalan yang sederhana, misalnya saling ejek, senggolan kendaraan, dan lain-lain. Yang lebih memprihatinkan adalah adanya beberapa remaja yang terlibat tawuran tetapi tidak mengetahui penyebabnya, hanya ikut-ikutan dengan dalih solidaritas yang keliru. Bentuk akhlak tercela yang ketiga, mengkonsumsi minuman keras. Di dalam alkohol ada racun yang disebut protoplasmik, yaitu racun yang mempunyai efek depresan pada sistem syaraf, sehingga orang yang mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Hal inilah yang menyebabkan seseorang pemabuk sering melakukan keonaran atau keributan, bahkan perkelahian hingga pembunuhan. Bentuk akhlak tercela yang terakhir yaitu penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba sungguh sangat membahayakan. Pada awalnya, narkotika digunakan untuk keperluan medis, namun dalam perkembangannya sering disalahgunakan untuk kepentingan medis. Di dunia medis, narkotika digunakan untuk keperluan operasi medis karena dapat memberikan rasa nyaman dan menghilangkan rasa sakit untuk sementara waktu. Nah, setelah kita memahami tentang bentuk dan contoh dari akhlak tercela, kita akan mengetahui dampak akhlak tercela bagi pergaulan remaja. Yang pertama yaitu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Yang kedua, hilangnya budaya malu. Dan yang terakhir, menimbulkan masalah kesehatan. Nah, bagaimana sih cara menghindari akhlak tercela pergaulan remaja? Yang pertama yaitu meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak dan etika ketika bergaul. Dan yang terakhir, mengatur waktu dengan baik. Nah, bagaimana teman-teman? Menarik bukan materi kali ini?
Terima kasih ya yang sudah mengikuti video ini dari awal. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya para remaja-remaja kayak kita ya kan. Mohon maaf atas segala kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.